Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Dora Kufiana Firdaus NPM 1906021056, kelas reguler B, jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS mata kuliah Politik Keuangan Negara dengan dosen Bapak Budi Kurniawan. Nah, pertanyaannya yaitu, jika saya diminta Menteri Keuangan untuk memberikan rekomendasi dalam rangka mengentaskan masalah COVID-19 di Indonesia ini dari sisi kebijakan fiskal. Nah, tapi yang pertama saya akan menjelaskan apa itu COVID-19. Nah, barangkali teman-teman ada yang belum tahu kan? Siapa tahu taunya cuma corona doang gitu. Nah, COVID-19 ini merupakan coronavirus yang menyebabkan gangguan pada saluran pernafasan, mulai dari batuk, pilek, hingga yang paling serius. Nah, ini penyakit yang sangat berbahaya karena bisa menularkan pada hewan dan manusia. Nah, dari COVID-19 ini sangat berdampak pada di bidang sosial, politik, ekonomi yang terutama, karena berita-berita yang saat ini kan ekonomi mengalami penurunan itu. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan pengertian kebijakan fiskal. Nah, pasti ada yang belum tahu juga kan? Pasti cuma tahu kebijakan fiskal itu paling di ekonomi doang gitu kan. Nah, kebijakan fiskal ini merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah yang merujuk pada perekonomian, mulai dari pengeluaran, pendapatan. Nah, pendapatan ini berupa pajak. Nah, jadi intinya kebijakan fiskal ini fokus pada pengeluaran, pendapatan, dan pajak. Pada masa pandemi COVID-19 ini di Indonesia, perekonomian mengalami resesi atau penurunan. Jadi, dana APBN ini difokuskan ke dana sosial. Dana sosial ini bisa berupa bantuan barang atau sembako bagi masyarakat yang membutuhkan atau yang terkena dampak COVID-19 ini. Nah, untuk pengeluaran yang tidak penting seperti biaya perjalanan dinas itu sebaiknya dipotong dulu atau ditunda karena mengingat sekarang ini dilakukan secara virtual. Selain itu, pengeluaran lainnya yang tidak penting seperti pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Contohnya, penataan wilayah waterfront Kota Pariaman di Sumatera Barat, proyek pembangunan bendungan Waiskapung di Lampung, bendungan Jeragung di Jawa Tengah, bendungan TMF di Nusa Tenggara Timur, pembangunan jalan lingkar Timur Kuningan di Jawa Barat, dan pembangunan jalan lingkar Brebes di Tegal. Nah, yang disebutkan ini barusan merupakan contoh dari pembangunan infrastruktur yang ditunda saat ini. Ini namanya kurva demand pull inflation. Nah, di sini ada long run aggregate supply. Ini merupakan hubungan antara kuantitas real GDP dan price level pada saat pull supplement. Dan yang ini merupakan short run aggregate supply, yang artinya hubungan antara kuantitas real GDP dan price level ketika upah, harga dari sumber daya yang lain, dan potensial GDP dianggap konstan. Nah, kondisi perekonomian Indonesia saat ini kan mengalami penurunan. Nah, posisinya itu di titik ini equilibrium 0. Nah, untuk meningkatkan perekonomian Indonesia perlu dilakukan suatu kebijakan seperti peringanan pajak, memangkas biaya yang tidak penting seperti perjalanan dinas itu yang tadi sudah dijelaskan. Nah, bisa juga menunda infrastruktur itu yang sudah dijelaskan juga itu tadi. Nah, ini yang agar meningkat perekonomian itu meningkat sini di titik equilibrium 1 ini. Nah,
ketika meningkat, demand akan bergeser ke sini. Untuk pembayaran pajak masyarakat, menurut saya dalam kondisi masa COVID-19 ini sebaiknya diberi keringanan karena kasihan masyarakat yang sedang mengalami penurunan terhadap perekonomiannya masing-masing. Nah, pemerintah bisa menaikkan pajak mal-mal misalnya. Selain itu, perlunya mengintegrasi data pengangguran dan penerima bantuan sosial yang selama ini dimiliki lembaga pemerintah dan non-pemerintah hingga tingkat desa atau kelurahan, RT, RW, dan termasuk asosiasi tenaga kerja. Sebaiknya masyarakat diberi bantuan langsung tunai atau yang disingkat BLT karena dilihat dari sisi kebutuhan tiap masyarakat itu berbeda-beda. Selain itu, ada juga bantuan berupa kartu prakerja. Bantuan tersebut untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan, karena pada saat ini banyak yang terkena PHK, sehingga meningkatnya pengangguran di Indonesia. Program kartu prakerja sebaiknya perlu ditinjau ulang, karena peningkatan jumlah pengangguran saat ini terjadi akibat turunnya permintaan tenaga kerja, karena pelambatan ekonomi dan bukan akibat persoalan kualitas tenaga kerja. Program Kartu Prakerja juga dapat menjadi basis untuk membenahi data pengangguran, sehingga dapat dijadikan sebagai basis data pengangguran yang sesuai dan dapat menjadi basis kebijakan di bidang ketenagakerjaan. Lalu adanya dorongan kepada dunia usaha melalui pemberian insentif agar mereka mengoptimalkan alternatif untuk mempertahankan tenaga kerja mereka dibandingkan dengan yang terkena PHK. Alternatif tersebut bisa berupa pengurangan jam kerja dan hari kerja, pengurangan shift dan lembur, hingga pemotongan gaji dan penundaan pembayaran tunjangan dan insentif. Di dunia usaha yang bersedia melakukan hal tersebut, pemerintah perlu memberikan insentif yang lebih besar, seperti penurunan tarif listrik untuk bisnis dan industri, penurunan tarif gas industri, pemberian diskon tarif pajak, dan penundaan pembayaran cicilan pajak. Jadi, fokusnya sekarang ke ketahanan ekonomi sama protection buat kesehatan. Nah, untuk kesehatan perlunya penambahan pada fasilitas dalam waktu singkat seiring antisipasi lonjakan jumlah pasien yang terkonfirmasi COVID-19. Dibutuhkannya ventilator, bed intensive care unit, ratusan ribu alat diagnostik, dan jutaan alat pengaman diri atau yang disingkat APD bagi tenaga medis, termasuk penambahan sumber daya tenaga medis. Dikutip dari cnnindonesia.com, ada 4 cara yang harus diperhatikan setiap orang. Yang pertama, dianjurkan untuk sering mencuci tangan dengan sabun selama 20 detik dan pastikan seluruh bagian tangan seperti kuku dicuci bersih agar terhindar dari kuman. Kedua, jika tangan Anda sedang dalam keadaan tidak bersih, disarankan untuk menghindari menyentuh mata, hidung, atau mulut. Yang ketiga, hindari kontak dan interaksi langsung dengan orang yang sedang sakit. Dan yang keempat, disarankan untuk menggunakan masker ketika Anda berada di tengah-tengah keramaian. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Bila ada kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.